Turun dari sini. Cepat turun dari sini. Mengemudi kayak gak lihat aja. Orang gede kayak gini gak bisa lihat apa. Cepatlah. Ayo, kalian berdua, datang sini. Ini mobil siapa yang nyetir? Aku tanya, ini mobil siapa yang nyetir? Ayo, lihat-lihat ini. Gimana aku mau masak lagi? Kemarin malam bayar berapa? 88. Siapapun pasti pernah mengalami hal seperti ini. Seandainya tahu, aku tidak akan berani datang. Tempat ini terlihat sangat menyeramkan. Lebih baik tidak usah ikut campur. Siapa yang menyuruh kalian menculikku? Aku harganya 2 kali lipat. Nona Xie, kamu benar-benar pintar. Kami beberapa saudara ini hanya ingin keuntungan materi. Tapi sekarang, kami ingin mendapatkan sesuatu yang lain juga. Hahaha. Berani coba lagi. Kecuali tanganmu sudah tidak mau. Dasar brengsek, kamu mengancam siapa? Kamu masih mengira dirimu adalah nyonya besar. Percaya atau tidak, aku bisa menghentikanmu sekarang juga. Pergi jauh-jauh dariku. Kenapa kamu di sini? Kamu sudah mengikuti aku bertahun-tahun. Kenapa? Kenapa? Karena aku benar-benar mencintaimu. Apa kamu gila? Iya, gila. Mencintaimu sampai gila. Tapi tidak apa-apa. Setelah jam 12, rapat dewan berakhir. Aku bisa bersamamu. Kamu siapa? Maaf ya, mengganggu, itu dia. Kalian membuat pesanan makanan saya berantakan. Siapa yang mau bayar? Kamu tersesat atau memang bodoh? Kalau begitu, kamu bayar saja. Rapat pemegang saham yang penting ini. Hanya kita yang menunggu. Penerus ini belum resmi menjabat, sudah mulai pamer. Kurasa kita tidak perlu menunggu lagi. Lebih baik kita pilih ketua dewan yang baru sekarang. Hong Chang-ah, kakak dokter. Hong adalah penerus yang ditetapkan langsung oleh ketua dewan. Kalau dia tidak datang, rapat pemegang saham tidak bisa diadakan. Tidak bisa, tunggu sebentar lagi saja. Ketua dewan Xie sekarang mengalami stroke dan koma. Kalau sudah lewat jam 12, dan belum bisa memastikan ketua dewan baru. Sesuai aturan rapat pemegang saham. Penerus dianggap otomatis mengundurkan diri dari status penerus. Benar, benar sekali. Lagi pula sekarang juga tinggal beberapa menit lagi. Kalau dia masih belum datang saat itu, kita sudah harus mulai menjalani proses yang normal. Ada masalah. Apa yang terjadi? Kamu biarkan siapa yang mau ambil gambar, ambil saja. Kamu ya, mau pamer keberanian. Cantik, minggir. Sudahlah, jangan main-main, cepat bereskan dia. Kalian sebenarnya mau apa? Asal lepaskan kami. Aku akan setuju dengan syarat apapun kalian. Kalian tahu tidak? Aku paling benci orang yang menyentuh helmku. Kalau tidak, kalian serang saja bersama-sama. Mau menyerang untuk apa? Jangan. Panggilan apa ya? Dalam mimpi aku bernama Xie Hongbo. Terima kasih, tidak usah. Saya tidak datang untuk menyelamatkanmu.
Kalian ini membuat pesananku hilang. Kalau mau berterima kasih, kasih saya uangnya. Ngomong-ngomong, sekarang jam berapa? 11:40, ada apa? Aduh, waktunya tidak cukup. Kamu datang dengan apa? Dengan mobil sewa? Ayo, antarkan saya ke gedung Xie di Jalan Yucheng. Tidak bisa, saya masih ada pesanan yang harus diantar. Lagi pula, berikan dulu uang yang dulu kamu pinjam sama aku. Aku tanggung semua pesananmu hari ini. Cepat pergi saja. Orang kaya. Benar-benar luar biasa. Aku sudah bilang, cakarmu ini tak akan bisa bertahan. Wanita ini benar-benar orang yang kejam. Bukan. Kamu ini mainan listrik kecil ini bisa diandalkan. Harus sampai sebelum jam 52. Bisakah kita lebih cepat lagi? Nona, ini sepeda motor listrik saya. Kalau ngebut, baterainya cepat habis. Kalau mau cepat, harus bayar lebih. Tambah, 2 kali lipat dari rumah saya. Tapi kalau nggak sampai sebelum jam 12, kamu akan tamat. Sudah, selesai sudah. Aku rasa nggak perlu menunggu lagi. Saudara perempuanku yang hilang mendadak pasti nggak bisa datang. Grup ini juga tidak bisa tanpa pemimpin, kan? Kalau tidak, akan jadi seperti pasir yang berceceran. Saya usul kita mulai voting sekarang juga. Saya rasa ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Mending kita laporkan ke polisi dulu. Tunggu sampai penyelidikan tentang Hongbo selesai, baru kita bicara lagi. Rapat pemegang saham ini, tunda saja dulu. Paman R. Melapor ke polisi sekarang pasti akan mempengaruhi citra perusahaan. Kalau nanti pesaing memanfaatkan kesempatan ini, bagaimana? Saya mengusulkan kita mulai voting sekarang juga. Urusan lain kita bahas nanti. Hong Chang. Dia kan adik perempuanmu sendiri. Paman kedua, ayah tidak setuju. Bukankah Chang bilang, kita harus mengutamakan kepentingan grup? Saya setuju. Mari kita lakukan voting pemegang saham sekarang. Jangan ragu lagi. Baiklah. Mari mulai pemungutan suara. Tidak ada yang kenal saya. Cepat minggir. Ipar, sudah terlambat. Apakah harus masuk dulu baru bisa dapat uang? Uang ini benar-benar susah didapat. Saya umumkan. Ketua Dewan Direksi baru grup kita adalah Xie Hong. Wah, ramai sekali. Lagi ngapain? Siapa yang suruh kamu masuk? Saya, kurir makanan. Di sini gak ada yang pesan makanan. Keluar sana, keluar. Saya bahkan belum sampai. Teman-teman, bagaimana rencana memilih ketua dewan? Wang Bo akhirnya datang juga ya? Terus kenapa? Kami sudah selesai memilih, paman kedua. Cepat umumkan saja. Xie Hong Chen. Saya adalah ketua dewan yang ditunjuk langsung oleh ayah. Rapat pemegang saham hanya formalitas. Di sini, saya yang berkuasa. Belum saatnya kamu mengambil alih. Meskipun begitu. Tapi sekarang sudah lewat pukul 12. Sesuai dengan peraturan perusahaan. Nona sudah kehilangan hak warisnya dan mundur. Keterlambatanmu bukan salah orang lain. Di jalan ke sini, saya sudah dipermainkan sekali. Jangan sampai saya menangkapnya. Saya pasti akan menuntut pertanggungjawaban darinya. Kamu ngomong siapa sih? Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Aturan perusahaan ya tetap aturan. Kalau ada yang bisa sembarangan melanggar, tidak akan ada yang bisa percaya. Nona, harusnya memberikan penjelasan kepada para pemegang saham yang hadir di sini. Apa pendapat Anda, Tuan Xie? Memang benar. Lihatlah angpau ini. Adik, lebih baik kamu menyerah. Tinggalkan sedikit muka untuk dirimu sendiri. Ketua, seharusnya ini tidak untukmu. Seharusnya tidak pernah menjadi milikmu seumur hidup ini. Kamu yang mengantar makanan, kenapa masih di sini?
Maafkan saya. Sudah jam 12, pesanannya terlambat. Apa yang kamu katakan? Sudah jam 12 siang. Kamu bilang ini. Aduh, barang jelek ini pasti tidak akurat untuk pengantaran saya. Saya sangat peka terhadap waktu. Coba saja lihat ponsel kalian sendiri. Ini tidak mungkin. Kakek saya sering bilang, keberuntungan juga bagian dari kemampuan. Sekarang semua orang masih ada masalah. Hei, jumlah keluhanmu sudah melebihi rekor di stasiun kami. Aduh. Kepala stasiun, aku sudah salah, apa tidak cukup? Kamu tidak tahu aku kemarin siang diculik. Kamu bohong, ingat untuk terus bohong padaku. Aduh, kepala stasiun. Kasih aku kesempatan sekali lagi, ya. Sekarang juga, langsung ke stasiun sini. Kalau tidak, jangan pernah datang lagi. Kenapa kamu di sini? Ngobrol? Tidak ada waktu. Saya sedang terburu-buru. Bagus juga, walaupun kecil. Lengkap semuanya. Kamu datang untuk apa? Kita sudah saling melunasi. Tidak benar. Saya yang hampir kehilangan pekerjaan karena kamu. Nona, sebenarnya kamu mau apa? Aku minta tolong jauhi aku sedikit ya. Aku sudah cukup sial. Bukankah kamu butuh pekerjaan? Kalau begitu, gantikan aku bekerja ya. Tuan muda besar, aku masih marah ya. Awalnya semuanya sudah selesai. Tapi tak disangka, malah dipanggil oleh pengantar makanan. Kami mundur satu langkah. Bapak Xie Hong juga mundur satu langkah. Xie Zhe dan para pemegang saham masih ragu tentang dia. Dia saat ini juga hanya seorang ketua dewan sementara. Sebelum saham perusahaan dipastikan, kita masih punya kesempatan untuk merayu para pemegang saham. Siapa yang akan menang belum tentu. Kamu lihat paman kedua juga begitu. Kalau bukan karena dia ragu-ragu. Bukankah aku sudah jadi ketua dewan sejak lama? Kamu lihat ayahku. Kenapa dia harus menyerahkan posisi itu ke Xie Hongbo? Bukannya ke aku. Ketua dewan sudah mulai pikun. Ayo, tenangkan dirimu dulu. Aku ada di sini kok. Pasti akan kubuat kamu jadi ketua dewan. Aku memang suka kamu yang pintar dan cekatan. Sampai kamu mengerti segalanya tentang aku. Nanti kalau aku sudah jadi ketua dewan, kamu akan jadi istri ketua dewan. Benarkah tidak mau dipikirkan lagi? Kerja untukku jauh lebih banyak hasilnya daripada kamu antar makanan. Kakek sering bilang, jangan takut di penjara, yang ditakuti adalah di penjara. Aku tidak tahan dengan gadis tambahan seperti kamu. Ini kartu nama saya. Kalau sudah dipikir-pikir, ingat untuk menghubungi saya. Mao Zedong. Kamu tahu berapa besar kerusakan yang kamu buat untukku? Kalau dulu aku tidak melihat kamu sebagai orang desa, aku tidak akan memberimu sepeda motor listrik. Kalau tidak, kamu bahkan tidak bisa mengantarkan pesan antar. Ini sudah abad ke-21. Bisa kirim uang buat apa? Bisa dimakankah? Tidak bisa apa-apa. Urus-urusan orang lain itu keahlianmu nomor 1. Aku sudah mengganti uang yang hilang karena kesalahan. Cukup kan? Apa itu berguna? Kita ini bekerja di bidang layanan. Sikap pelanggan menentukan segalanya. Kehilangan pelanggan seperti Neufang kehilangan Yerusalem. Ayo gunakan otak babimu. Bahkan pengiriman makanan saja kamu tidak bisa lakukan dengan baik. Kembali ke kampung halaman, aku merasa malu untuk kakekmu. Kenapa kamu memukulku? Masih mau memukulku ya? Ayolah. Akhirnya aku menemukanmu, pukul aku. Aduh, Wang Zongjie. Kamu dipecat. Orang ini. Karena kalian, anak-anak kelinci ini,
Aku sampai kehilangan pekerjaan. Kamu bilang harus bagaimana? Kakak, saya benar-benar tahu salah saya. Seandainya saya tahu kamu sekuat ini, saya tidak akan datang mencarimu meski dipaksa. Kakekku sering bilang, bertarung itu harus pakai otak. Satu melawan banyak lebih baik disesuaikan dengan situasi. Setiap sistem. Benar, kakek memang jenius. Tolong saya, jangan laporkan ke polisi. Kalian lagi cari masalah dengan Xie Hongbo, ya? Tidak, sama sekali tidak. Lalu kita hanya menerima uang dan menjalankan tugas. Setelah tahu dia adalah putri dari grup Xie, kami bahkan tidak sempat menghindar. Siapa berani mengganggunya? Kamu. Tunggu di sini, jangan bergerak. Aku akan kembali sebentar lagi. Baiklah, bro. Aku pergi. Kembali lagi ke tempat aneh ini. Tuhan di mana? Tidak ada apa-apa di sini juga. Bukankah aku di sini? Bukankah kamu bilang kamu sedang mengalami masalah? Di sini juga tidak ada siapa-siapa. Masalah. Aku sudah menyelesaikannya. Apa maksudmu ini? Kamu main-main denganku. Kenapa aku harus mempermainkanmu? Aku memanggilmu karena ada urusan penting. Katakan, apa yang perlu dijelaskan? Aku ingin kamu menjadi penjaga pribadiku. Ada apa? Kamu marah. Kamu bercanda terlalu jauh. Aku tidak akan jadi penjaga pribadimu. Kalau begitu, kenapa kamu menyelamatkanku? Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang serigala yang datang? Nanti tidak akan lagi. Orang-orang seperti kalian yang kaya, suka mempermainkan orang lain. Kamu melihatku seperti itu. Kalau tidak begitu, bukankah sekarang kamu sedang mempermainkanku? Aku sekarang tidak punya mood untuk bermain-main denganmu. Sejak aku stroke dan pingsan saat kelas 8. Saudara kandungku sangat membenciku dan ingin aku segera mati. Para pemegang saham di kelompok itu juga mengintai dengan tajam. Di dalam grup saat ini, semua adalah orang yang mereka pasang sebagai umpan. Bahkan sopir yang paling aku percaya pun mengkhianatiku. Aku tidak tahu lagi siapa yang bisa aku percaya. Mungkin. Ini yang disebut sebagai orang sendirian, ya. Terima kasih atas bantuanmu beberapa kali terakhir. Aku rasa kita tidak akan bertemu lagi. Maafkan aku telah menyia-nyiakan waktumu. Halo. Bagaimanapun, aku juga tidak ada pekerjaan saat ini. Menjadi bodyguard MU juga tidak masalah. Tapi kita harus buat peraturan bersama. Benarkah? Tidak masalah. Kita mau kemana sebenarnya? Ikuti petunjuk navigasi dan jalankan mobilmu dengan baik. Jangan banyak tanya. Tak lama lagi pasti tahu. Bukankah kita sudah sepakat dengan 3 aturan? Kamu sudah lupa. Aku tidak lupa. 1. Tidak boleh memperlakukanmu seperti pembantu. Kita harus berdiskusi jika ada sesuatu. 2. Tidak boleh melakukan hal yang melanggar hukum dan aturan. 3. Kamu belum memutuskan. Jadi harus menunggu sampai kamu siap bicara. Iya? Bukankah itu sudah melanggar aturan pertama? Bagaimana aku bisa memperlakukanmu seperti pembantu? Bukankah ini adalah permintaan yang wajar dari seorang bos kepada seorang karyawan? Ini kebetulan saya beli untukmu. Baca baik-baik ya. Tingkatkan profesionalisme kamu sebagai pengawal. Saya sangat mengantuk, saya mau tidur dulu. Kamu berkendara dengan baik ya.
Bagaimana? Bagus kan? 20.000? Ini terlalu mahal. Bungkuskan ini untuk dia. Coba-coba lagi pakaian itu nanti. 20.000? Itu sama dengan gaji 3 bulan aku sebelumnya. Sudahlah, sudahlah. Ganti yang lebih murah saja. Kamu tidak suka? Atau tidak mau? Memang bagus sih. Tapi harganya terlalu mahal. Tidak sepadan. Uang bukan masalah. Kalau suka, beli saja. Tapi sebagai pengawalku, harus terlihat keren. Tapi ini terlalu mahal. Ya sudah. Jangan bertele-tele. Lagi pula, perusahaan yang bayar, coba saja yang itu. Baiklah. Wakil ketua. Kenapa hari ini tidak sibuk urus bisnis perusahaan? Justru datang ke toko pakaian pria. Sudah punya pacar. Jangan bilang kamu sudah tidak memelihara pria lagi. Tapi itu masih lebih baik daripada kamu. Kak, 1 hari ganti 1 wanita. Benar kan, Manajer Wu? Nona masih suka bercanda seperti ini. Kita semua adalah satu keluarga. Jangan sampai merusak suasana dan membuat orang luar tertawa. Kalau ada apa-apa, kita bicarakan di kantor. Kalian cukup tahu saja. Saya siap kapan saja. Di sini ramai orang. Kita ganti pakaian pria dan jalan-jalan saja, tidak masalah. Bukankah itu kakakmu? Bagus. Akhirnya terlihat seperti bodyguard. Wah, kakak Wang. Apakah kamar yang kamu siapkan untuk dia sudah siap? Nona sudah siap ya? Kamu tinggal sendirian di rumah sebesar ini. Wow. Kehidupan orang kaya memang sulit dibayangkan. Mulai hari ini, kamu juga tinggal di sini. Aku juga punya kamar. Maksudmu? Mulai hari ini kita mulai tinggal bersama. Itu agak canggung ya. Bos, beri saya 1 kesempatan lagi, ya. Kali ini saya pasti berhasil. Bagaimana di sini? Lumayanlah. Kalau begitu, kamu tinggal di sini hari ini. Kamu tinggal di sini, aku di lantai 2. Jadi kalau ada kejadian mendadak, kamu bisa segera menanggapinya. Soal kamu yang pernah diculik dulu, tahu siapa pelakunya? Saya rasa itu kakakku. Tapi aku tidak punya bukti. Pokoknya sebelum rapat pemegang saham dimulai, kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang. Mencegah sebelum terjadi masalah. Aku takut aku tidak terbiasa tinggal di sini. Kalau begitu, coba pikirkan cara lain. Ini kan lebih baik daripada sarang anjingmu. Kakekku bilang, sarang emas dan sarang perak tidak sebanding dengan sarang anjing sendiri. Aku tidak peduli kamu adalah bodyguard yang aku sewa. Kamu harus melindungi keselamatanku. Hari ini kamu harus tinggal di sini. Kalau begitu aku akan pulang dulu untuk mengemas sesuatu. Kakak senior, sudah lama tidak bertemu. Adik kecil, kenapa kamu datang? Wow, pakaianmu keren banget. Kakek benar-benar setuju kamu keluar desa untuk menemuiku. Itu karena aku khawatir kamu akan mengalami kesulitan di kota. Dia sengaja memanggilku untuk menjaga kamu. Kamu masih melindungiku. Kenapa aku jadi tidak percaya ya? Lalu bagaimana kamu bisa menemukan aku? Aku menemukan tetangga yang kepala dibalut kain perban. Paman itu yang memberitahuku. Oh, di medan perang ya? Maklum. Dia kelihatannya sangat marah padamu. Itu. Tidak penting. Lihat penampilanmu yang kelaparan itu. Tidak punya uang di tubuhmu. Jadi kamu diam-diam keluar.
Ah, bukan. Hanya saja guru memintaku datang. Kamu jangan sampai memberitahu dia. Ya, baiklah, kamu tinggal di sini dulu. Aku ada urusan yang harus aku tangani beberapa hari ini. Setelah aku selesai, aku akan cari cara untuk menampungmu. Senior, aku baru datang, kamu sudah pergi. Kamu terlalu tidak setia, ya. Di lemari penuh dengan makanan enak. Apa itu coklat? Kue kering, keripik, dan lain-lain. Semua ada di situ. Bayangannya saja sudah bikin ngiler. Kalau begitu aku tetap tinggal saja. Senior, kamu pergi saja. Aku jamin aku akan menjaga rumahmu dengan baik. Sudah, ayo. Siapa itu? Apakah itu kamu, kekasih dalam mimpi? Jangan takutkan aku, kekasih dalam mimpi. Ruangan ini begitu gelap. Kenapa lampunya belum dinyalakan? Oh, nggak apa-apa, pemutus arusnya trip. Tapi tadi aku benar-benar merasa ada orang di sini. Jangan takut sendiri, tenang saja. Aku di sini. Kamu pulang dulu saja. Ketua, silakan. Om, Anda bisa mulai sekarang. Hari ini adalah pertama kalinya setelah Wakil Ketua Dewan Direksi menjabat. Tunggu sebentar. Orang-orang yang duduk di kantor ini adalah para kepala penting dari berbagai departemen perusahaan. Kenapa tukang antar makanan bisa masuk ke sini? Satpam kecil, usir dia keluar. Siapa berani? Kebetulan saya ingin mengumumkan sesuatu. Namanya Meng Zongqi. Ini adalah target pribadi saya. Di perusahaan. Dia bisa pergi kemana saja yang saya inginkan. Wakil Presiden Xie, apakah Anda punya pendapat lain? Huang Bo. CEO Zhao dari Ilong Group ingin menjadi mitra saham perusahaan kami. Malam ini ingin mengajakmu bicara. Kamu bilang dia siapa? Ini Xie Hongbo. Saat ini, Zhuo Mo dari Ilong Group juga mulai mendekatinya. Aku benar-benar meremahkannya. Awalnya, berdasarkan para pemegang saham yang kami tarik, kami di perusahaan memiliki saham yang lebih besar daripada Xie Hongbo. Sekarang Zhao Mo juga ikut terlibat. Sebagian pemegang saham yang dipimpin oleh Xie Ze akan mendukung dia saat perusahaan membagi kembali sahamnya. Itu sulit diprediksi. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Aku benar-benar berpikir, bagaimana kalau aku saja Jangan terburu-buru dulu. Zhao Mo juga orang seperti itu. Aku memang pernah dengar beberapa hal tentang dia. Kerjasama mereka belum tentu akan berjalan mulus. Ah, memang benar kata pepatah, sekali lihat lebih baik daripada 1000 dengar, Nona Xie. Hari ini aku punya anggur merah koleksiku. Mau coba bagaimana rasanya? Hahaha. Ayo, hahaha. Kenapa? Suaramu tidak nyaman. Lebih profesional, ini kedap suara. Oh, Kalau begitu, bilang saja dari tadi.
Nona Xie. Hari ini sangat menyenangkan. Tambah 1 gelas lagi. Bos Hao, Anda sudah terlalu banyak minum. Tidak memberi saya hormat. Menyenangkan. Kaca ini untuk merayakan kolaborasi kuat antara kedua perusahaan kita. Kesuksesan kerjasama. Hari ini sudah cukup minum. Bagaimana kalau Zhao Zhou menandatangani kontrak dulu? Kontrak tidak perlu terburu-buru. Selama saya tidak menandatangani kontrak, Anda akan tetap menjadi ketua yang tidak berdaya. Anda mengerti prinsip ini. Hanya saja tidak tahu tentang Xie Zong. Pak Zhao. Haha. Nona Xie, saya sarankan Anda pikirkan baik-baik sebelum menolak saya. Mo Duoqi. Maaf, Pak Zhao. Dia adalah pengawal saya. Hari ini kita sedikit tidak menyenangkan. Nanti saya akan menjelaskan lagi. Bos, Anda baik-baik saja. Tadi dia jelas-jelas ingin mengambil keuntungan dari Anda. Kalau aku memukulnya, itu sudah cukup ringan. Kamu tahu situasi aku sekarang. Yang aku butuhkan sekarang adalah bersabar. Kamu tahu nggak, impuls sesaatmu ini bisa bikin semuanya hancur. Aku nggak paham hal-hal seperti itu. Kakekku bilang, hidup ini harus memperhatikan keadilan dan kebenaran. Hati nurani bersih. Dia orang seperti sampah manusia. Kalau kamu bekerja sama dengannya, hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Aku bilang padamu, sekarang aku butuh dana. Ini soal saham, bukan sekadar kamu berdebat denganku. Apa kamu pikir aku tidak mengerti alasanmu? Kamu adalah pengawal saya. Seharusnya kamu mendengarkan perintahku, bukan mengambil inisiatif sendiri. Aku adalah pengawalmu. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa aku tahan. Kalau kamu merasa aku tidak melakukannya dengan baik, maka aku tidak akan melakukannya lagi. Adik senior, aku sudah kembali. Kakak senior, tolong aku. Adik senior, jangan-jangan kamu lapar ya? Ham. Jangan buru-buru. Sini. Lihat apa yang dibawa kakak senior untukmu. Gimana? Harum kan? Ayo. Wah. Enak nggak? Enak. Makan pelan-pelan. Gak ada yang rebutan sama kamu kok. Gimana? Masih kakak senior yang terbaik ya? Kamu yang terbaik. Kakak senior, kenapa kok kayak ada beban di pikiranmu? Ceritain sama aku dong. Jangan sebutkan, bertemu dengan orang sial dan kejadian sial. Anggap saja aku yang sial. Kakak senior, sebenarnya kakek selalu ingin kamu pulang. Kalau kamu benar-benar merasa terbebani seperti itu, mending kita pulang ke desa bersama saja. Menemani kakek, bukankah itu juga bagus? Kakak senior masih ingin berusaha dengan usahanya sendiri. Nanti di masa depan akan membawa kamu dan kakek ke sini. Kakak senior, aku percaya padamu. Kalau begitu, mulai sekarang, aku mau makan 3 porsi seperti ini. Baik, tidak masalah. Juga 1 porsi untuk kakek. 4 porsi ya? Wah, wakil ketua dewan, datang tepat waktu sekali. Saya mau melapor sedikit. Direktur Zhao dari grup Yinlong berencana bekerja sama dengan kita untuk menjadi pemegang saham di grup kita. Tanda tangan kontrak minggu depan, hahaha. Bukankah ini kabar gembira? Di mana pengawalmu? Sudah menyakiti orang.
Lari dari tempat ini, hahaha. Bos Hao, kamu yakin ingin membuat pilihan ini? Saya seorang pengusaha. Siapa yang baik sama saya akan bekerja sama dengan mereka. Saya pasti paham prinsip keadilan. Jangan menyesal nanti. Senior makan kaki babi. Senior tidak makan, Junior senior mau tanya sesuatu. Jadi, senior punya seorang teman. Teman senior ini bertemu dengan seorang CEO wanita. Suatu kali mereka pergi bersama untuk urusan. CEO wanita itu diganggu oleh seseorang. Lalu teman senior ini, dia langsung menegur dan memberi pelajaran. Tapi setelah kejadian ini, wanita CEO itu malah menyalahkannya. Kamu bilang, siapa yang benar siapa yang salah? Tidak benar, senior, memukul orang itu tidak benar. Tapi sebenarnya dia punya alasan. Wanita CEO ini diganggu oleh orang lain. Tapi itu juga tidak benar. Memukul orang itu tetap tidak benar. Kita yang berlatih seni bela diri sangat mementingkan satu prinsip. Kakek sering bilang kepada kita, kan, pahlawan sejati. Berkorban untuk negara dan rakyat. Kamu makan kaki babi ini. Enak. Ayah. Aku sama sekali tidak ingin bertarung dengan kakak. Tapi kamu pernah bilang, grup tidak boleh diserahkan kepadanya. Dokter juga bilang ke saya, kamu mungkin tidak akan pernah sadar lagi. Sebenarnya saya harus bagaimana? Saya sudah kembali. Di tempatmu masih kurang orangnya. Aku benar-benar senang kamu bisa kembali. Masalah yang aku buat tidak boleh kamu tanggung sendiri. Sebenarnya kamu juga tidak salah. Kamu juga melakukannya untuk melindungiku. Aku sendiri yang kehilangan kendali. Maaf ya. Sebenarnya aku juga punya salah di sini. Lalu sekarang harus bagaimana? Aku selalu merasa, Zhao Mo juga bisa mencapai posisi hari ini. Bukan hanya karena penampilan saja. Tampaknya dia orang yang ceroboh. Aku merasa samar-samar. Dia punya tujuan lain. Apakah kamu ingin berusaha lagi? Tapi bagaimanapun juga, kita tidak boleh membiarkan mereka berdua bekerja sama. Dukungan Zhao Moye sangat penting bagi saya. Baiklah. Kalau kamu sudah memutuskan, maka aku akan menemanimu. Tapi kalau si tua mesum itu, Zhang Gai melakukan hal seperti itu padamu, aku tetap akan memukulnya. Paling-paling aku hanya memukulnya sedikit saja. Dengan kamu di sini, aku sangat tenang. Aduh. Bos Hao, bisakah kita bicara sebentar? Kamu ini berani juga ya? Berani muncul di hadapanku. Kalau perlu, aku suruh kamu pukul balik. Aku saja yang menanggungnya. Tapi aku rasa Bos Hao bukan orang yang pelit seperti itu. Haha, Nona Xie sangat mengenalku ya. Kalau ada yang mau dikatakan, katakan saja langsung, jangan ganggu aku minum. Sangat sederhana, dukung saya, kita menang. Dukung Xie Hongchen. Kalian kalah, kalian bercanda apa ini? Sekarang keunggulan ada di saya. Apakah kamu masih punya kartu? Jika saya bilang saya memiliki bukti bahwa Xie Hongchen terlibat dalam perdagangan saham ilegal, dan bukti suapnya. Jika kamu benar-benar memilikinya, kenapa kamu tidak menjatuhkannya lebih awal? Ayahku tidak meninggalkan apa-apa untukku. Dia hanya tidak ingin melihat saya dan kakak saya sampai hari ini melangkah sejauh ini. Jika kalian tidak percaya, silakan bertaruh.
Taruhkan seluruh reputasi grup kalian. Menarik juga. Kalau begitu, saya akan ikut bertaruh. Silakan duduk. Orang asing ini adalah juara tinju yang saya undang khusus dari Turki. Begini saja. Asalkan pengawalmu ini bisa bertahan 1 menit. Kalau kalian menang. Pak Xiao, Anda memanggil juara tinju profesional. Ini agak seperti menindas ya. Justru tantangan yang membuatnya seru. Anak ini kan kungfunya cukup bagus. Asalkan dia bisa mengalahkan juara tinju saya. Saya tidak akan menandatangani kontrak dengan Xie Hongcheng. Saat bermimpi, harus hati-hati, tenang saja. Hei. Hahaha Zhao Zong. Cukup sudah. Biarkan mereka bertarung, sepertinya baru saja dimulai. Tertawa kamu sok jago, sampai dipukul jadi babi. Dia lebih parah dari saya. Dia mengalami cedera dalam. Anak ini, kamu memang hebat. Utang kita sudah lunas. Ini belum cukup, tenang saja. Pedagang sangat mementingkan reputasi. Karena saya sudah berjanji tidak akan membantu Xie Hongcheng. Maka saya pasti tidak akan melakukannya. Tapi saya juga tidak akan membantu kamu. Saya sudah tahu kamu akan curang. Sejak awal dalam permainan ini, saya hanya berjanji tidak akan membantu Xie Hongcheng setelah kalian menang. Tapi tidak ada yang bilang saya harus membantu kalian. Zhao Zong sudah sangat baik bisa berjanji untuk tetap netral. Apalagi Xie Xiaojie yang memiliki sikap besar. Tapi, setelah kamu mengalahkan Xie Hongcheng, kita bisa bekerja sama. Saya menantikan penampilanmu. Batalkan kerjasama. Xiao Mengyan, kamu mempermainkanku. Hei. Shunan, bereskan barang-barang. Kalian siapa? Di mana adik perempuan kecilku? Dia diundang oleh bos kami ke rumahnya sebagai tamu. Tuan Meng, Anda juga ikut kami ke sana, ya? Selamat datang. Tuan Meng. Silakan duduk. Ternyata kamu. Di mana adik kecilku? Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Tunggu sampai kita selesai bicara. Kamu bisa diambil kapan saja. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Memang ada sedikit salah paham antara kita berdua. Kalau bukan karena kamu, mungkin dia tidak sampai hari ini. Kali ini Zhao mau juga tiba-tiba berhenti bekerja sama denganku. Apakah itu juga karena kamu yang mengacaukannya? Kamu benar-benar bikin aku pusing. Kakekku bilang, berbuat jahat terlalu banyak, pasti akan menghancurkan diri sendiri. Sudah. Sebagian besar pemegang saham di perusahaan masih mendukungku. Mengikuti adikku tidak ada masa depan. Aku lihat kamu cukup berbakat. Bagaimana kalau kamu ikut bersamaku? Aku tidak membayar banyak padamu. Aku akan membayar 2 kali lipat. Baiklah. Aku sama kamu. Atur sedikit. Adik senior, kamu belum tidur kan? Kakak senior, stea ini enak banget, kamu juga cepat coba. Adik kecil, enak ya? Kalau kamu suka makan, biar kakak seniormu bawa kamu. Setiap hari datang ke sini makannya. Benar-benar ya, itu bagus sekali, Shengnan jangan nakal. Apapun, nanti kamu ikut aku.
Apa yang enak? Apa yang bagus dipakai? Uang. Gadis cantik. Banyak sekali. Hahaha. Berjuang untuk mencari nafkah, kan? Jelas. Kamu masih muda pasti punya masa depan, ya? Mulai besok. Kamu awasi Xie Hongmo untukku. Setiap gerak-geriknya, kabari aku kapan saja. Haha. Kakak. Kalau kamu mau tahu urusanku apa, mending tanya langsung saja padaku. Hahaha, datang tepat waktu, aku kenalkan padamu. Ini adik baru yang aku rekrut. Pergilah minum segelas perpisahan dengan bos uangmu. Kalian berdua. Pulangkanlah, adik guru. Ayo pergi ham. Makan. Xie Hongchen, aku katakan padamu, aku percaya pada orang-orangku. Ingin mencuri orang dari tanganku. Apa kamu layak? Aku sudah memasang sistem pelacakan khusus di ponsel yang kubeli untukmu. Dengan itu, aku bisa melacakmu kapan saja dan di mana saja. Hari itu aku menemukan lokasi kamu di rumah Xie Hongcheng. Tidak pernah bergerak. Aku curiga kamu mungkin ada masalah. Jadi aku langsung pergi ke sana. Begitu ajaib ya. Seperti dalam film aksi. Di ponselku, juga ada sistem pelacakan yang sama. Kamu juga bisa memantau aku kapan saja di mana. Bikin juga dong buat aku. Kali ini, Xie Hongchen akhirnya bisa tenang sebentar. Aku rasa belum tentu. Kalian memang diundang ke rumahnya. Tapi dia tidak berbuat apa-apa terhadap kalian. Aku rasa dia akan melakukan sesuatu lagi dalam waktu dekat. Saudaramu ini terlalu licik, ya Hom. Minggu depan akan diadakan rapat pembagian saham. Sebelum itu, kita harus lebih berhati-hati. Sambil merekrut lebih banyak sekutu. Tenang saja, aku ada di sini, aku ada di sini. Adik kecil, aku takut kamu tidak cukup makan camilan. Aku bawa lagi beberapa untukmu. Begitu banyak ya. Nanti aku buatkan pizza untukmu. Terima kasih kakak, kamu baik sekali padaku. Kalau nanti ada yang ingin kamu tahu, jangan ragu tanya aku. Ceritakan padaku tentang masa lalu Meng Zongqi. Senior bro, saudara, dia dulu adalah yang paling nakal di antara kami. Saat kecil seringkali dipukul oleh guru. Ada lagi. Saya ingat pernah mendengar dia sekali menusuk sarang tawon. Lalu, tawon itu menyengat kepala dan bokongnya. Bengkak besar sekali. Dia hanya tertawa hahaha. Omong kosong apa sih kamu bilang? Bukankah kamu bilang mau buat pizza durian? Cepat pergi saja, aku juga lapar kok. Itu aku buat untuk adik tingkatku. Apa urusanmu? Jangan takut padanya, sekarang aku bosnya, lanjutkan ceritamu. Lalu kamu tahu nggak? Beberapa hari itu wajahnya bengkak seperti anjing lebah itu. Iya, sangat-sangat jelek. Jangan lupa jaga diri. Hehe. Silakan masuk. Dipuji malah jadi malu ya? Kenapa gugup? Terima kasih, Pak Xie. Ini proyek besar kita tahun ini, benar. Seperti survei dan lain-lain. Serta perencanaan menyeluruh. Pekerjaan awal sudah siap semua. Tunggu saja sampai kita mulai pengembangan. Kamu baik-baik saja.
Tangkap pencuri ini untuk saya. Kalian mau apa? Cepat lepaskan dia, jangan biarkan. Serangga merah kecil. Kalian berdua gila, kan? Siapa yang sebenarnya gila? Mau lihat apa yang dia lakukan? Nona, kali ini kamu benar-benar mengundang serigala masuk rumah. Baiklah, aku ingin lihat apa yang kalian rencanakan selanjutnya. Tenang, aku akan pergi melihat apa yang terjadi. Tadi malam, orang ini diam-diam menyusup ke ruang arsip perusahaan. Mencuri semua informasi tentang proyek baru yang dikembangkan grup. Dan materinya. Kalau hal ini sampai tersebar, takutnya akan membawa kerugian yang tak terhitung bagi perusahaan. Ah iya, benar sekali. Ini adalah rahasia dagang. Tidak boleh sampai bocor. Apa yang sangat jelas? Pencuri ini adalah pengawal wakil ketua dewan. Mimpi yang muncul. Video ini sangat buram. Lagi pula orang ini juga memakai kacamata hitam. Sama sekali tidak terlihat wajahnya. Dengan ini saja tidak bisa menentukan bahwa dia adalah pengawalku. Hak akses untuk masuk ke ruang arsip hanya dimiliki oleh wakil ketua dewan dan pengawalnya. Bagaimana penjelasannya lagi? Mungkin juga eksekutif tinggi di grup yang mengubah hak akses, menyusup ke arsip dan mencuri dokumen, lalu menyalahkan Mencuki. Aku rasa bagi yang hadir di sini, ini bukan masalah besar, kan? Buktinya kuat banget. Mencemarkan nama orang lain gak akan berguna. Mencuki. Nunggu aja masuk penjara. Cukup. Ini masalah yang serius. Sedikit saja keliru. Tak ada yang mampu menanggungnya. Tapi kita belum bisa lapor polisi. Panggil Mang Zongqi. Tanya langsung padanya saja. Benar juga. Pertama tanya langsung padanya. Kita harus punya bukti sebelum membuat kesimpulan. Berhenti, jangan lari. Mozochi, kamu harus bertahan. Kamu harus bertahan. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Mozochi, kamu harus bertahan. Harus bertahan. Mozochi, harus bertahan. Harus benar-benar bertahan. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Natal. Ah, kakak, akhirnya kamu bangun. Aku kira kamu sudah mati. Kamu membuatku sangat takut. Tenang saja. Kakak sangat kuat. Tidak akan mati. Ini aku. Di rumah sakit, kan? Syukurlah kamu tidak terluka parah. Dokter bilang kamu kehilangan terlalu banyak darah dan perlu istirahat total. Kamu tahu siapa yang melakukannya? Orang itu pakai penutup wajah. Tapi matanya itu, aku sepertinya pernah melihatnya. Senior, sebaiknya kita kembali ke desa saja. Di sini terlalu berbahaya. Kakek sering bilang, melakukan sesuatu harus selesai sampai akhir. Aku masih ada beberapa hal yang belum selesai. Aku mengerti, tapi aku pikir master mereka. Xie Hongboya, kakak perempuanmu menjaga kamu seharian penuh. Pagi ini dia dipanggil pergi oleh orang dari perusahaannya. Katanya ada urusan mendesak. Ini adalah surat bersama dari
Semua pemegang saham utama di grup, termasuk paman kedua. Mereka menuntut agar sebelum minggu depan, pembagian saham perusahaan dilakukan lebih awal. Dalam mimpi saja sudah membuat keributan sebesar ini. Tidak bisa disembunyikan. Semua orang sudah kehilangan kepercayaan padamu. Kakak, demi posisi ketua dewan direksi ini, apakah kamu benar-benar harus membuat semuanya jadi seperti ini? Tentu saja. Yang seharusnya menjadi milikku. Tidak peduli berapa besar harga yang harus dibayar. Harus menjadi milikku. Besok grup akan mengadakan konferensi pers. Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk mundur dengan terhormat. Apakah orang yang menjaga bendera dalam mimpimu adalah kamu? Ngapain bercanda? Hidup atau matinya dia sama sekali tidak penting bagiku. Baik, aku akan ikut konferensi pers besok. Maaf telah melibatkanmu dalam bencana yang sia-sia ini. Orang yang terbaring di sini. Seharusnya aku. Soal kena tikaman, serahkan saja pada kami para pengawal. Aku punya kabar buruk untukmu. Bisa lebih bahagia dari sekarang. Kamu sudah dipecat. Kalau kamu bagaimana? Kamu juga tidak mau aku jadi pengawalanmu lagi. Hal-hal itu sebenarnya tidak ada hubungannya denganmu. Kalau kamu ikut campur, hanya akan merugikanku. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu ingin menanggung semuanya sendiri. Ini adalah tanggung jawabku. Bukan milikmu. Sebelah Songbo, kamu menganggap aku apa? Bukankah kita adalah rekan? Tidak ada lagi hubungan kerja. Kita hanya bertemu secara kebetulan. Kamu tidak ada yang istimewa bagiku. Xie Hongbo. Aku tidak percaya ini adalah kata hatimu yang sebenarnya. Kita bukan orang dari dunia yang sama. Jangan bertemu lagi di masa depan. Sister, apakah yang kamu katakan barusan itu benar? Jaga dia baik-baik. Bangkit dalam mimpi, ini adalah takdirku. Aku tidak bisa egois lagi. Membuatmu terjebak dalam bahaya. Jika bisa, anggap saja kita tidak pernah bertemu. Lupakan kita. Selamat datang kepada semua. Kali ini adalah konferensi pers tertutup grup Xie. Kami memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan beberapa rumor dan gosip terbaru tentang grup kami. Sebagai wakil ketua Dewan Grup Xie, saya memiliki 3 hal yang ingin saya umumkan. Pertama, saya akan mengundurkan diri dari posisi wakil ketua Dewan. Ketua Dewan baru yang kuat akan dipilih kembali dalam rapat pembagian saham hari Jumat minggu depan. Sekarang, Tuan Xie memilih untuk mengundurkan diri. Apakah itu karena tekanan tertentu? Ada kabar bahwa rahasia baru grup Xie dicuri. Apakah itu ada hubungannya dengan pengawalku? Itu adalah hal kedua yang ingin kukatakan. Pengawalku tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Dia dijebak oleh orang-orang di dalam grup. Apakah ada bukti yang bisa membuktikannya? Malam saat dokumen dicuri adalah pukul 2 pagi. Dan malam itu dia berada di rumahku. Di rumahmu. Bisakah kamu jelaskan lebih detail lagi? Sebenarnya dia selalu ada di rumahku. Dia bukan hanya pengawal keamananku, tapi juga sahabat pria dekatku. Dia sebenarnya tinggal di rumahku. Dia bukan cuma pengawal keamananku, tapi juga sahabat priamu. Sahabat pria? Ya. Apa arti sahabat pria bagi seorang kakak? Sahabat pria. Itu tidak penting. Dia tidak lagi menjadi pengawalku. Dia sudah tidak ada hubungannya dengan perusahaan ini.
Hal ketiga yang ingin kukatakan. Aku telah menemukan tempat tinggal yang telah tersembunyi di kalangan manajemen sejak grup ini berdiri. Dia memanfaatkan kerugian bagi kepentingan grup untuk mencapai tujuannya sendiri. Tempat tinggal itu milik kamu, Xie Hongcheng. Xie Hongbo, kamu ini bicara sembarangan. Ini fitnah. Aku beritahu kamu. Kita semua satu keluarga. Kalau sampai ke pengadilan, tidak ada yang terlihat baik. Aku punya sebuah USB. Di dalamnya tercatat berbagai bukti kejahatan Xie Hongcheng sejak masuk perusahaan. Berbagai pelanggaran. Pembelian saham secara ilegal. Membocorkan rahasia. Menerima suap secara diam-diam dan bukti lainnya. Jangan coba-coba menakut-nakuti saya. Asal ambil flash disk saja sudah menuduh saya. Siapa yang tahu apakah flash disk ini palsu atau bukan? Hei teman-teman, jangan dengarkan dia. Dia cuma ingin semuanya hancur bersama. Paman kedua. Menurutmu bagaimana? Flash disk ini. Memang ini adalah yang ditinggalkan ketua untuk Hongbo. Saat itu saya ada di lokasi. Tapi saya tidak tahu isi dari flash disk itu. Saya tidak tahu. Xie Hongchen. Ayah meninggalkan flash disk ini untuk saya. Itu untuk mengantisipasi ambisi kamu. Saya sebenarnya tidak ingin sampai ke titik ini. Tapi kamu benar-benar sudah keterlaluan. Kamu bahkan berani menyakiti dia. Saya juga siap menyerahkan flash disk itu kepada polisi. Saya tidak punya. Hari itu saya hanya pergi untuk mencuri berkasnya. Tapi saya tidak melukai siapapun. Saya. Ini terlalu konyol. Ternyata ini adalah jebakan. Bunuh saya. Saya sama sekali tidak memiliki flash disk. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa dia yang melakukannya. Ternyata dia ya. Wah, ini terlalu mengejutkan. Terlalu luar biasa. Serangan balasan kakak sangat hebat. Kamu mau ngapain? Lukamu belum sembuh, kan? Shengnan, bantu aku berdiri. Dia sudah berjalan di depanku. Aku juga tidak bisa tertinggal. Saya harus segera memulihkan tubuh saya. Kalau tidak, saya benar-benar akan menjadi beban. Tapi kakak perempuan sudah bilang, tidak akan bertemu denganmu lagi. Mulut wanita. Apakah itu bohong? Oh. Tunggu sebentar. Kamu salah bicara. Hongbo? Sekarang kebenarannya sudah terbuka. Sebenarnya kamu tidak perlu pindah keluar. Paman kedua. Aturan tetap aturan. Hari ini aku sudah mengundurkan diri dari posisi wakil ketua. Yang aku pegang. Jangan lagi berdiri di posisi itu. Tapi ini hanya sementara. Sekarang kota kerajaan sudah benar-benar runtuh. Nanti saat pembagian saham perusahaan, saya dan para senior lainnya akan sepenuhnya mendukungmu untuk menjadi ketua. Terima kasih, Paman. Tapi apakah flash disk itu benar-benar memiliki bukti kejahatan? Tuan Xie. Polisi tidak menemukan Hong Chang. Dia akan pergi kemana? Dalam mimpi, cepat pergi lihat ruang rawat ayahku. Xie Hongcheng mungkin berbahaya baginya. Saya segera akan sampai. Ingat tidak? Buah favorit Papa adalah buah naga. Saat kecil, meskipun keluarga kami sangat miskin, Papa sering membeli buah naga pulang dan membagikannya untuk dimakan bersama. Saat makan buah naga, itulah saat paling bahagia bagi kami sekeluarga. Saya ingat, saat itu kamu selalu merebut makananku. Hahaha. Sebenarnya aku juga tidak suka makan buah naga. Rasanya tidak ada enaknya. Dan mudah didapat di mana-mana.
Tapi setiap kali, aku yang makan paling banyak. Karena papa suka. Dia suka melihat kita makan. Semakin banyak aku makan, semakin senang dia. Sejak kecil, aku paling tidak ingin mengecewakan ayah. Tapi kamu sudah mengecewakan ayah. Aku juga tidak mau. Aku sudah berusaha. Semakin banyak yang aku lakukan, semakin banyak kesalahan yang aku buat. Semakin aku berusaha, semakin tidak puas dia. Kenapa dia tidak mengerti aku? Aku adalah anaknya, kenapa? Tidak mau memberiku sedikit saja kepercayaan. Aku sudah menemaninya selama bertahun-tahun. Kamu kembali dari luar negeri. Satu pesawat. Aku langsung tahu semuanya, hahaha. Tapi tidak apa-apa. Begitu dia tidak terlalu kecewa. Dibandingkan yang selalu aku percaya, itu kamu. Kamu ngapain datang? Hanya ingin cari seseorang untuk mengawasi aku. Kamu pikir aku akan menyakiti ayahku? Saya ini orangnya biasa saja. Tapi seharusnya saya tidak bisa dibilang binatang. Bro, jalanmu sudah salah. Iya. Apa kamu menang? Tentu saja, sekarang kamu bisa mengaturku. Tapi saya tidak kalah darimu. Saya hanya kalah dari diri saya sendiri. Untuk mempertaruhkan kemenangan atau kekalahan. Kamu menculik adik perempuanmu sendiri. Dan juga menuduhku. Apakah akhirnya kamu juga akan membunuh orang, terbangun dari mimpi? Aku salah lihat. Saat aku mencoba mendekatimu terlalu terlambat. Kalau tidak dapat, dihancurkan saja. Tapi aku tidak menculik adik perempuanku. Aku hanya mencari orang untuk menuduhmu. Tapi aku tidak mengirim orang untuk menyakitimu. Hahaha, sepertinya masih ada orang lain di belakang sana. Aku telah menjadi pedang orang lain. Hahaha. Ayah. Lihat anakmu yang malang ini. Apakah kamu sangat bersyukur? Orang yang dia pilih tidak bisa kembali lagi. Keluarga ini sampai berantakan begini. Benar-benar tidak bermakna. Soal saham. Bagaimanapun aku juga tidak bisa tinggal di sini lagi. Semua sudah kami serahkan kepada Yuan-Yuan, kalian urus saja. Kakak. Sepertinya kamu tetap tidak bisa lepas dari pelindung ini, ya. CK. Jangan terlalu narsis. Keputusan yang aku buat tidak akan dengan mudah diubah. Tapi hari ini terima kasih juga, ya. Biarkan aku kembali, tanpa aku kamu tidak bisa. Kenapa kamu begitu ingin membantuku? Sebenarnya, itu karena aku mencintai pekerjaan ini. Kakekku bilang, dalam melakukan sesuatu harus ada awal dan akhir. Sekarang, tanpa hambatan dari kakakku, aku sudah yakin akan menang. Kamu tenang saja dan fokus untuk sembuh. Kamu bahkan belum tahu siapa musuhmu. Sekarang justru adalah waktu yang paling berbahaya. Baiklah. Aku masih harus menyiapkan pembagian saham untuk besok. Aku pergi dulu ya. HMPH. Saat aku jadi pengawalanmu, kita punya 3 aturan. Kamu masih ingat kan?
Sekarang aku sudah memikirkan aturan ketiga. Itu cuma bercandaan saja. Ini. Sepertinya, Wu Yuanyuan dan kakakku sudah merencanakan ini sejak lama. Iya. Beruntung kamu berhasil mengungkap trik mereka. Apakah tempat ini aman? Para pengawal semuanya orang kita. Kita tidak akan diganggu. Iya, selamat ya. Hari ini hari yang baik. Kamu terlihat sangat percaya diri. Kamu juga terlihat penuh harapan, ya. Dalam waktu sesingkat ini, kamu sudah menyerap saham kakak laki-lakimu. Bahkan menarik banyak pemegang saham perusahaan. Tapi kamu tetap tidak mengerti satu hal. Apa itu? Laki-laki pada akhirnya tidak bisa diandalkan. Paman kedua, ayo kita pergi. Sheng Nan, sudah siap belum? Baiklah, ayo berangkat. Kakak senior, ada apa denganmu? Sinyal lokasi ponsel Xie Hongbo terputus. Telepon juga tidak bisa dihubungi. Sepertinya memang ada masalah. Aduh. Kamu sudah bukan lagi karyawan perusahaan. Masih nekat masuk. Cepat pergi, aku tidak tahu di mana Xie Hongbo. Aku bilang, kamu tidak bisa mengalahkanku. Kamu tahu. Semua eksekutif perusahaan pergi pagi ini. Rahasiakan dari orang lain. Saya juga tidak tahu kemana. Ini adalah persentase kepemilikan Anda di perusahaan Xie. Silakan lihat. Ketua Dewan karena masalah kesehatan. Sahamnya akan dibekukan sementara. Sesuai dengan peraturan perusahaan baru. Setelah redistribusi saham, akan dipimpin oleh yang tertinggi di Tubis. Menjabat sebagai ketua Dewan Grup ini. Dari sini terlihat bahwa Putri Sulung saat ini memiliki saham terbanyak. Dia juga adalah penerus yang ditunjuk oleh ketua Dewan lama. Jabatan ketua Dewan. Tentu saja seharusnya dipegang olehnya. Kata-kata itu terlalu cepat. Baru saja. Direktur Zhao sudah membeli semua saham dari pemegang saham lain yang ada di tangan mereka. Sekarang jika saya dan Direktur Zhao gabungkan saham yang kami miliki, proporsi terbaru seharusnya 35%. Nona, meskipun sahammu dan saham Xieze digabungkan, juga tidak lebih tinggi dariku. Iya, kamu bilang benar. Cepat lihat. Cabangnya berubah. Pergi, Xieze. Butuh bantuan? Tidak perlu. Tunggu aku di mobil. Baiklah, aku akan memimpin jalan. Tolong minggir. Saya buru-buru.
Kamu ya? Ah, tidak mungkin. Membiarkan Moye mengkhianatiku. Paman kedua, kamu. Zhao Moying, kamu sudah bersekongkol dengan Xie Zhe sejak lama. Kamu membantu dia naik jabatan. Kamu hanya benar setengahnya. Yang harus kita lakukan adalah mengakuisisi seluruh kelas Xie. Paman kedua, itu tidak mungkin. Meskipun sekarang kamu memiliki porsi saham Xie tertinggi, tapi masih belum melebihi 40% milik ayah. Apalagi apa yang ingin kamu lakukan? Para pemegang saham yang hadir akan menentang. Kalian tidak punya peluang menang. Benar sekali. Saya lebih rela melepaskan posisi ketua dewan daripada membiarkan kalian berdua berhasil. Kami tentu saja tahu. Makanya kami mengundang kalian semua ke sini. Apa yang kamu ingin lakukan? Yang ada di depanmu adalah sebuah perjanjian pengalihan saham. Saya sarankan kalian semua tanda tangani saja. Sang Moyan, apa kamu sudah gila? Nona Xie, apakah Anda pernah mendengar sebuah pepatah? Semakin tinggi risikonya, semakin besar pula keuntungannya. Setelah kalian semua menandatangani perjanjian pengalihan ini, saham saya akan melebihi kakak tertua. Ditambah lagi dengan kekuatan finansial grup Yinlong, akuisisi ini memang akan sangat mudah. Kenapa sebenarnya ini terjadi? Anda sudah menjadi ketua dewan. Ini masih belum cukup. Grup ini sudah membusuk. Aku sudah menjadi anjing keluargamu selama bertahun-tahun. Aku memahami satu hal. Bergantung pada belas kasihan orang, selamanya akan menjadi orang yang lebih rendah. Aku ingin bangkit menjadi tuan. Harus mengambil semua milik kalian. Jadi, culik aku. Serang saat bermimpi. Ini semua salah kamu. Hongbo harus disalahkan. Ya, karena dunia ini memang makan orang. Asalkan kalian semua menandatangani perjanjian ini, kami akan mendirikan perusahaan baru. Membagi saham kepada kalian semua. Apakah kalian masih menjadi pemegang saham perusahaan baru? Iya, benar. Sudah punya uang, kan? Belum punya uang. Huangbo, jangan paksakan paman kedua untuk bertindak. Xie Zhe, kamu benar-benar membuatku merasa jijik. Kamu siapa? Dalam mimpi, akhirnya kamu datang. Tidak hanya aku. Ada dia juga. Ayah. Ketua, kamu sudah sadar. Ini benar-benar luar biasa. Kakak, kenapa kamu tidak bisa melakukannya? Ah, Z. Lihat apa yang kamu lakukan. Gak mau main lagi, aku keluar. Sang Benye, jangan pergi. Tinggalkan mereka. Kita masih punya peluang. Aku bukan mafia. Dalam situasi seperti ini, kamu masih tidak paham juga. Ah, kakak, saya salah. Maafkan saya kali ini. Wow. Saya akan menyerahkan semua saham atas nama saya kepadamu. Mulai sekarang, kamu adalah ketua resmi grup Xie. Kongres. Menurut AZ. Serahkan saja kepada polisi untuk menangani. Oh ya, anak ini bagus. Sepanjang perjalanan ini, dia berjuang keras untuk menyelamatkanmu. Kita sudah seperti keluarga. Dia cukup bertanggung jawab.